sustainability trading. Itu sustainability buat siapa? Kalau bukan untuk kepentingan industri pangan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Gimana Bang pembukaannya? Mantap. Ya. Udah jadi macam kita harus berikan semangat ya. Udah macam profesional. Saya lagi sama Bang Rasdi dari jauh nih, para sahabat Laman Inspirasi. Bang Rasdi ini dari Bogor. Ya. Itu daerah yang jauh sekali. Hari ini seminggu keliling. Berada di Melawi untuk kegiatan melatih petani lah. Iya, kira-kira. Nah, saya pengen tahu nih Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pengen kenal dulu aktivitas Nuan itu sebenarnya seperti apa sih? Apa sih aktivitas kesehariannya kok bisa sampai ke Melawi ngasih pelatihan ke petani itu? Apa aktivitasnya? Kira-kira singkatnya aktivitas saya itu pengembara komunitas. Kira-kira begitu. Jadi karena saya sangat senang untuk bagaimana bisa belajar bersama dengan petani-petani sampai di pelosok-pelosok. Jadi karena memang saya juga kan bekerja untuk jaringan kearifan tradisional Indonesia, JKTI. Jadi memang perkumpulan kami ini banyak mendorong penguatan kearifan tradisi dari komunitas adat dan lokal di Indonesia. Jadi saya sering keliling lah dengan teman-teman petani di hampir seluruh Indonesia. Apa tadi jaringan kearifan tradisional Indonesia? Itu apa Bang yang dibidangi? Hal yang diurus apa gitu, tradisional bagian apanya, yang budayanya kah, atau ilmu pertaniannya kah, atau bagian apanya kah yang diurus? Intinya kan sebenarnya kearifan tradisional itu utuh ya. Jadi kearifan tradisional itu berisi pengetahuan, keterampilan, tata nilai dan budaya dari satu komunitas. Jadi sebenarnya dia utuh. Jadi tidak terpisah. Kalau kita bicara misalnya pertanian ya, di dalam pertanian misalnya padi ladang, itu bukan hanya soal teknik cara tanamnya, tapi di dalamnya ada budaya ritual mereka yang itu terintegrasi dengan nilai-nilai yang mereka pahami, dan itu menjadi satu kesatuan dalam kearifan tradisi dari masyarakat itu. Problemnya sekarang adalah banyak kearifan tradisi itu yang sudah tercerabut. Artinya orang hanya misalnya mengambil pengetahuannya saja, nilai-nilainya hilang. Iya, benar. Kira-kira begitu. Jadi semua aspek dari pertaniannya, dari kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana mereka mengelola hutan dan seterusnya. Berarti apa ya? Semacam belajar antropolog ya Bang ya? Hampir mirip. Jadi basic sama antropologi itu penting dalam memahami kearifan tradisi komunitas kita ya, karena justru itu kekuatannya. Nah, fokusnya ini tadi di riset, mendampingi atau melestarikan yang dikerjakan kelompok itu tadi, JKTI. Semua aspek ya, karena perkumpulan JKTI ini kan anggotanya hampir tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita pembagian kerja saja. Kebetulan saya di Sekretariat Nasional, ada teman-teman yang memang bekerja di tingkat akar rumput di kampung, ada yang bekerja untuk misalnya, kalau saya di Sekretariat Nasional lebih kepada advokasi kebijakan. Jadi banyak kebijakan kita itu yang tidak menghargai atau menghormati kearifan tradisi komunitas. Bahkan bisa dibilang kearifan tradisi kita semakin hilang dengan kebijakan yang tidak berpihak itu. Nah, seperti apa loh contohnya kebijakan yang tidak berpihak itu? Salah satunya misalnya yang paling real misalnya kita bicara di Melawi ya, atau di Kalbar. Perhatian pemerintah kita terhadap kearifan tradisi dalam berladang misalnya. Itu sesungguhnya kan banyak di sana.
termasuk misalnya bagaimana kearifan tradisi komunitas Dayak dalam mengelola ladangnya. Terkait misalnya soal pembakaran. Nah, banyak pihak yang melihat bahwa pembakaran ladang itu sebuah aktivitas yang hanya kelihatan bahwa itu merusak lingkungan hutan, bisa menyebabkan itu. Tetapi pada realnya saya juga pernah ikut berladang di tahun 2004-2005 di Kalsel. Itu sebenarnya kan prinsip-prinsip kearifan berladang itu ada. Satu, ada sekat bakar. Dua, ada melihat arah angin, kemana arah angin itu mengarah sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Termasuk ada gotong royong di dalamnya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak diperhatikan. Yang dilihat adalah bahwa pembakaran ladang itu menyebabkan kebakaran hutan. Padahal kalau itu dilakukan secara sebenarnya sesuai dengan kearifan tradisi mereka, itu kebakaran hutan aman-aman aja. Aman aja. Cuman kan akhirnya ada satu pertanyaan gini, Bang. Kita kan untuk di Kalimantan atau Kalimantan Barat ada peraturan yang boleh membakar 2 hektar ya. 2 hektar. Nah, saya sempat berpikir kalau misalnya dibolehkan membakar lahan 2 hektar. Nah, nanti kalau misalnya anggap satu kecamatan ini 1000 orang yang membakar, tetap akan 2000 hektar juga yang terbakar. Nah, itu ada nggak, Bang? Ada semacam pembelaan atau ada hal yang bisa menjawab hal itu gitu. Karena kan kalau misalnya ngomong-ngomong membakar lahan kan, peraturan 2 hektar kalau misalnya hanya 1-2 petani nggak masalah. Tapi kalau misalnya satu kecamatan atau satu kabupaten 1000 orang membakar, tetap 2000 hektar juga yang terbakar. Efeknya akan besar juga. Ya, jadi sebenarnya ini salah satu tantangan di kita juga, termasuk saya kira tantangan internal di komunitas adat sendiri. Bagaimana mereka mengatur paling tidak strategi mereka untuk mengatur bagaimana tidak serempak, misalnya satu. Yang kedua juga sebenarnya kan kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak masyarakat adat kita yang tidak mengikuti lagi nilai-nilai tradisi itu sendiri. Jadi terintervensi dengan pokoknya kita ladangnya luas, buka selebar-lebarnya, padahal sesungguhnya kalau kita balik ke basic dari kearifan tradisi mereka, itu seperti yang tadi, bahwa harus ada sekat bakar, ada ritualnya, ada gotong royong di dalamnya. Itu dari beberapa penelitian memang juga sudah mulai hilang kearifan tradisi itu. Itu sebenarnya juga menjadi bagian atau tantangan dari kita semua, saya kira. Selain masyarakat adatnya sendiri, juga saya kira kalau pemerintah kita ingin memperkuat itu, harusnya itu juga diperkuat. Ada modifikasi nggak, Bang? Kalau misalnya kayak tadi kan permasalahan 1000. Ada modifikasi nggak? Maksudnya misalnya membakar ini kan, setahu saya ketika membakar ada unsur hara yang hilang dalam tanah. Nah dari komunitas Nuan JKTI itu ada modifikasi nggak, misalnya kita belahannya tetap, tapi cara membakarnya kita modifikasi. Ada hal-hal seperti itu enggak yang dilakukan, atau murni tradisi seperti itu? Kita ngikuti tradisi, atau ada modifikasi kalau kata Rendra itu kan tradisi itu bukan sesuatu yang bukan status quo, bukan yang tapi menyesuaikan zaman. Nah, itu di organisasi ini melakukan hal-hal seperti itu atau enggak gitu? Ya, salah satu prinsip yang kami pegang di dalam JKTI, kearifan tradisi itu dinamis. Nah, dinamis. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Jadi terkait misalnya soal pembakaran itu, memang itu menjadi kajian penting juga, bahwa pembakaran lalu peradangan yang berrotasi itu dalam situasi sekarang itu harusnya mendapat kajian yang lebih mendalam, termasuk bagaimana kita mendorong peradangan menetap. Secara agronomi itu bisa. Secara agronomi ya. Misalnya waktu di Kalimantan Selatan saya mendorong teman-teman itu untuk bagaimana mendorong ladang organik menetap.
Jadi sebenarnya kan pola tanam padi itu kan sebenarnya bisa diatur Iya. dengan membangun sistem organik di dalam ladang itu sendiri, sehingga pembakaran itu harusnya tidak dilakukan. Karena memang kita sadari bahwa kalau pembakaran banyak unsur hara yang hilang, selain soal ada aspek pH tanah ya di dalamnya. Nah, tapi kalau itu bisa dikelola dengan misalnya sistem pengomposan, dari misalnya ketika mereka buka ladang itu kan ada banyak sisa-sisa tanaman. Nah, ada banyak ide saya kira di Kalimantan Selatan kemarin itu dia umumnya bambu. Nah, sebenarnya kan bambu itu bisa diolah. Jadi bubur kertas, jadi kertas segala macam. Nah, tapi kan ini soal political will dari pemerintah, dari kita semua. Bagaimana melihat itu sebagai sesuatu yang potensial dan bisa dikembangkan, bukan malah menganggap itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa sama sekali merusak. Jadi intinya kembali lagi bahwa kearifan tradisi itu bukan statik, dia dinamis. Jadi kalau ada sesuatu yang pengetahuan baru, sejauh itu tidak menghilangkan nilai-nilai, kan bicara soal keutuhan kearifan tradisi ya, itu saya kira sangat dimungkinkan. Bahkan kami JKTI itu punya satu rencana untuk membangun proyek ladang organik itu menetap itu yang sendiri. menetap itu ya. Karena permasalahan membakar itu ini maaf nih saya banyak ngomong masalah membakar karena saya banyak cukup tersiksa dengan asap, dengan aturan yang menurut logika saya nggak masuk akal dengan logika yang saya sampaikan tadi. Jadi saya pengen banyak bertanya tentang membakar lahan ini. Permasalahan membakar itu kan karena lahan yang berpindah-pindah kan. Kita punya tradisi itu di masyarakat Dayak punya tradisi. Nah, kelompok JKTI ya, itu sedang mendorong yang namanya lahan yang menetap, tidak pindah-pindah. Strateginya gimana, Bang? Ini kan kalau ngomong nasional ya, ngomong nasional, kan yang berada di pusat nih. Berarti kan kita harus ngomong strategi gimana ini bisa dipahami sampai ke akar rumput, masyarakat bawah bisa benar-benar melakukan itu kan menurut saya gerakan yang menarik ketika mencoba mengarahkan petani-petani kita ke arah yang sana. Nah, strateginya seperti apa? Pertama menurut saya kebijakan secara nasional itu harus dilahirkan atas perladangan menetap yang berkelanjutan, kira-kira bahasanya begitu ya. Jadi mulai dari tingkat kementerian di tingkat nasional sampai dengan misalnya kebijakan di tingkat Pemda. Artinya harus ada kebijakan yang mendukung untuk itu. Artinya upaya-upaya di tingkat komunitas itu harusnya mendapat dukungan. Bahkan menurut saya dari ranah internasional pun itu harusnya ada upaya untuk secara kuat menguatkan komunitas tradisi ini. Karena kalau kita lihat misalnya perkembangan sekarang ya, tidak banyak baik pemerintah maupun bahkan lembaga-lembaga internasional itu yang memang mendorong program-program, proyek-proyek yang memperkuat sistem kearifan tradisi komunitas ini. Artinya ini kan terkait juga dengan misalnya komoditas. Nah, kalau kita bicara misalnya program-program besar atau proyek besar baik nasional maupun internasional, itu kan lebih banyak itu mengarah kepada komoditas yang menjadi kebutuhan pihak luar. Karet, kakao, kopi, itu kan pasarnya keluar. Artinya kita bicara soal sekarang banyak istilah yang sustainability trading. Itu sustainability buat siapa? Kalau bukan untuk kepentingan industri pangan misalnya, kopi, kakao, karet, sawit. Nah, itu kan, tapi keberlanjutan keamanan pangan lokal dari masyarakat ini seperti apa ke depan?
Nah, jadi menurut saya itu juga satu tantangan di kita ya. Artinya dari konteks strategi, saya kira dari pemerintah nasional, pemerintah daerah, bahkan menurut saya di tengah situasi kita yang serba sulit dan tidak menentu ini, perlu ada terobosan dari teman-teman di tingkat lokal, terutama civil society, teman-teman yang memang paham benar bahwa keberlanjutan dari satu komunitas itu bagaimana kita memperkuat mereka di tingkat kampung-kampung itu sendiri. Nah, tidak banyak orang yang begitu peduli dengan itu ya. Orang hanya berpikir oke, ini sustainable buat saya. Tapi bagaimana masyarakat di tingkat kampung? Jadi hanya menjadi alat produksi bagi mereka untuk berlanjut. Nah, kira-kira itu aja strategi kebijakan dan juga ada inisiatif dari tapak Bang ya. Dari tingkat tapak. Dari tingkat tapak untuk mendorong ini, ini ke atas. Nah permasalahannya kan, jadi kita ngomong aja. Permasalahannya misalnya di Kabupaten Melawi sendiri hal seperti itu kayaknya banyak. Belum ada saya melihat kesadaran itu untuk mempertahankan ini dan menjadikan ini sebuah kekuatan gitu. Itu masih belum ada. Nah, ketika di daerah-daerah yang belum ada gini, gimana cara membangunnya sehingga bisa mengadvokasi kebijakan pemerintah? Menurut saya harus ada orang atau sekelompok orang, mungkin kelompok kecil, itu yang menjadi martir, menunjukkan contoh dulu. Makanya ketika kemarin keliling ke 5 desa, itu saya mendorong teman-teman dari Dinas Pertanian, termasuk misalnya kepala desa, untuk bagaimana membuatkan satu pilot project dulu, sehingga itu bisa menjadi alat untuk misalnya mengingatkan pemerintah daerah, pemerintah nasional, ini loh contohnya bahwa sebenarnya kita bisa dengan cara seperti ini, dan ini benar-benar memang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk keberlanjutan dari komunitas di tingkat kampung. Berarti memang harus ada kelompok yang fokus ke situ ya? Fokus ke situ untuk melakukan uji coba, karena ini kan persoalan tradisi, kita coba introduksi dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, itu harus ada proses di dalam. Nah, itu sulit nggak sih Bang untuk mengadvokasi itu ke masyarakat gitu? Saya kira kalau di tingkat masyarakat sebenarnya tidak begitu sulit ya. Artinya kalau ada beberapa kelompok, misalnya teman-teman civil society di Melawi ini, yang saya kira ini satu contoh ya. Ini saya kira ini di kebun Bantuai ini satu contoh yang bisa menjadi pembelajaran bagi petani-petani di wilayah Melawi. Nah, contoh-contoh seperti ini saya kira yang penting untuk dihidupkan, dikuatkan, yang butuh diekspos. Jadi artinya kan teman-teman petani kita di kampung-kampung kan ada keterbatasan informasi, pengetahuan baru. Nah, kalau mereka bisa diajak untuk melihat contoh-contoh seperti ini, itu sangat saya kira secara otomatis ya, mereka lihat oke, ternyata bisa menetap seperti ini. Kita bisa tunjukkan bahwa banyak sekali sumber penghasilan yang bisa didapat. Nah, termasuk juga saya kira yang cukup penting dalam konteks pembangunan kebijakan di daerah ataupun nasional adalah bagaimana mengintegrasikan antara pertanian dan wisata. Artinya pertanian tradisi itu bisa menjadi wisata, paket wisata juga, yang itu agrowisata gitu Bang ya? Iya, agrowisata ya, kira-kira begitu. Jadi bisa semacam itu ya. Ya, jadi sebenarnya mereka itu selain mendapatkan income dari tanaman produksinya, bisa mendapatkan income dari jasa wisatanya. Intinya kan harus membangun bahwasanya pertanian kita yang tradisional ini adalah sesuatu yang baik gitu. Iya. Bukan kadang kan kita kalau petani-petani kita di sini tuh kayaknya melihat sesuatu yang di luar itu yang lebih bagus gitu, yang misalnya pertanian monokultur Amerika yang pengerjaannya pakai alat-alat, menganggapnya itu yang bagus. Malah tradisional ini enggak bahasanya tuh tidak punya nilai tawar gitu. Padahal seharusnya
masyarakat diyakinkan itu yang baik sebenarnya Bang ya. Iya, dan juga sebenarnya menjadi penting bagi kita, saya kira teman-teman semuanya termasuk juga pemerintah untuk bagaimana mengemas pertanian tradisi itu menjadi sesuatu yang memang satu dalam konteks income itu benar-benar kelihatan hasilnya, dan kedua juga bagaimana mengemas dalam bentuk-bentuk yang lebih kekinian kira-kira begitu ya, sehingga petani tradisi kita itu menjadi punya semangat yang tinggi. Artinya kalau misalnya saya beberapa kali keliling ke beberapa negara lain ya, baik terutama Asia ya, kalau kita bicara hampir mirip budayanya ya, Cina, Thailand, Filipina, Korea juga begitu kan, negara Asia. Itu pertanian mereka tetap basicnya tradisi, tapi diintroduksi dengan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan modern. Nah, sehingga satu dari segi petaninya dia menjadi lebih bangga, dan kedua income-nya jadi lebih banyak. Tidak hanya sekedar misalnya panen padi. Nah, pertanyaannya gini Bang, dengan cara kita yang tradisional, dengan cara kita yang tradisional, kalau tradisional kan pasti akan lebih cenderung ke organik nih. Kalau misalnya kita ngomong pertanian tradisional. Nah, dengan cara kita yang tradisional dan dengan cara yang modern hari ini, itu kalau misalnya kita ngomong padi gitu, dari hasil padinya sendiri lebih menguntungkan yang mana sebenarnya? Dalam konteks mendapatkan income-nya. Ya, saya kira kurang lebih sama, saya kira ya. Tinggal bagaimana kita mengemas itu dengan baik. Kalau kita bicara misalnya orang bilang bahwa varietas lokal itu lebih rendah produksinya dibanding misalnya varietas unggul dari padi. Artinya di satu sisi varietas lokal ini memang dia lebih tahan hama dibanding varietas unggul. Artinya kalau kita bandingkan produksinya itu lebih berpeluang gagal panen yang varietas unggul kan begitu. Di samping soal kalau kita bicara pasar sekarang, varietas lokal itu rata-rata punya cita rasa yang lebih baik dibanding yang unggul. Nah, itu juga bisa soal bagaimana kita membangun strategi marketing kan begitu, bisa sampai ke sana. Tapi di luar itu sebenarnya kalau kita bicara pertanian tradisi itu sebenarnya kan sumber-sumber produk mereka itu bukan hanya dari satu komoditas. Nah, itu yang dari sisi keberlanjutan itu sebenarnya mereka lebih punya daya lenting yang kuat dibanding mereka hanya terjebak pada satu komoditas. Nah, itu kan soal cara pandang juga ya, bahwa kita lebih mendorong bagaimana komunitas tradisi di kampung itu lebih sustain, lebih bertahan, atau kita lebih mementingkan produksi yang tinggi, padahal itu hanya sesaat. Itu kan juga yang cara pandang yang perlu kita diskusikan juga, saya kira. Intinya masih banyak PR lah Bang untuk. Ya, intinya masih banyak PR, dan saya kira bagi saya ada kemajuan yang positif. Beberapa teman sudah mulai seperti ini. Bahkan kalau kita lihat contoh-contoh pertanian tradisi yang sangat punya daya tahan yang kuat itu kan yang di Kalimantan, saya kira tinggal tersisa beberapa kampung yang masih kuat kearifan tradisinya ya, sehingga mereka mau COVID kayak apapun atau mau ada kejadian mereka tetap punya daya tahan, terutama pangan ya. Punya ketahanan paling populer kan yang Baduy. Populer Baduy. Itu mau COVID kayak apapun mereka aman aja urusan pangan. Kalau di Kalimantan mungkin Krayan. Di Melawi saya belum lihat, di Kapuas Hulu ada beberapa kampung yang masih intinya salah satu indikatornya adalah lumbung tradisional. Kalau di sini apa namanya? Ada istilah lokalnya di sini, itu pokoknya lumbung pangan itu menjadi satu bentuk bahwa inilah kekuatan daya tahan pangan komunitas. Itu semakin hilang di kampung-kampung kita. Iya, bisa disimpulkan berarti gini kan Bang, ketika kita menjaga tradisi berarti kita menjaga ketahanan pangan kita juga. Nah, itu yang nampaknya terserabut dari masyarakat kita. Karena juga itu tidak didukung oleh
cara pandang dan kebijakan yang melihat itu sebagai sesuatu kekuatan. Karena kan rata-rata kita cenderung tertarik ke pemikiran-pemikiran global ya. Sehingga potensi di tingkat kampung lokal itu ya menjadi hilang. Apalagi soal keberpihakan ya. Bahwa keberpihakan ini kita kemana? Atau ke luar atau kita lebih memperkuat ke dalam. Nah itu masyarakat bertani tradisi itu bagus. Itu janganlah kita itu kan sering terpesona dengan metodologi luar, pemikiran luar, pemahaman luar. Padahal pemahaman kita tuh sebenarnya luar biasa gitu. Cuman kita terlalu kita merasa minder dengan sebenarnya kekuatan yang kita miliki. Nah, itu sebenarnya kan di sini ada juga soal bagaimana kebijakan yang mendorong itu ya. Dalam konteks yang luas ya. Itulah intinya, itu masyarakat harus bangga dengan kearifan lokalnya. Iya. Dan yang kedua itu soal tadi bahwa kearifan tradisi itu tidak statik. Iya. Jadi dia tidak menolak adanya sesuatu pengetahuan dari luar sepanjang pengetahuan itu sesuai dengan nilai-nilai. Artinya kan kita bicara soal tata nilai komunitas ya. Iya. Itu perlu dipahami, tradisi itu enggak statis gitu. Dia dinamis. Dia selalu menerima sesuatu yang dia selalu mengikuti zaman lah. Kalau Kalau misalnya tradisi itu statis, nggak mungkin hari ini kita punya pertanian. Karena kalau zaman purba kan nggak ada yang bertani. Tradisi kan selalu mengikuti zamannya. Jadi itulah kuncinya. Mungkin kita udahlah ngomong-ngomong